Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan dan menjelaskan mengenai faktor penghambat pertumbuhan tanaman hias. Sebelumnya, sosialisasi ini sudah dilakukan di sore hari tadi, namun ada beberapa warga yang meminta untuk adanya rekaman penjelasan dari saya sehingga video tersebut dapat diputar berulang-ulang, sehingga saya membuat video ini agar Bapak Ibu dapat menyimak penjelasan saya secara berulang-ulang. Saya izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai faktor penghambat pertumbuhan tanaman hias yang sudah kita bahas bersama-sama di tadi sore pada sosialisasi tadi. Nah, Bapak Ibu, ada berbagai macam faktor penghambat pertumbuhan tanaman hias. Saya menemukan 9 faktor penghambat pertumbuhan tanaman hias. Faktor yang pertama yaitu tanaman terlalu banyak air atau overwatering. Jadi, tanaman yang disiram berlebihan itu bisa membuat tanaman mudah mati, ya Bapak Ibu. Ini merupakan kesalahan umum dalam merawat tanaman. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab tanaman hias cepat mati. Sebab tidak semua jenis tanaman menerima penyiraman yang dilakukan setiap hari. Jadi Bapak Ibu dapat mengetahui apakah tanaman hias milik Bapak Ibu tersebut suka dengan air. Jika suka dengan air, ya Bapak Ibu dapat menyiram tanaman hias tersebut sehari mungkin 2-3 kali. Ketika tanaman hias tersebut ternyata tidak senang dengan air atau dia mudah mati ketika terlalu banyak air atau overwatering, ya sebaiknya Bapak Ibu dapat menyesuaikan berapa banyak penyiraman setiap harinya agar tanaman hias milik Bapak Ibu juga tidak mudah mati. Selain itu, Bapak Ibu semuanya, ketika ingin menyiram tanaman, tunggu hingga 1 inci permukaan tanah terlihat kering. Selain itu, bisa juga mencari tanda-tanda tanaman butuh air. Contohnya seperti daunnya terkulai atau daunnya layu, menguning, seperti itu. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu tanaman kekurangan air atau faktor sebaliknya dari faktor yang pertama tadi, Bapak Ibu. Faktor yang kedua yaitu tanaman kekurangan air. Jika lupa menyiram tanaman hias selama beberapa hari, kemungkinan akarnya akan mengering. Tanaman yang kurang air akan membuat daunnya berubah menjadi kecoklatan dan rontok. Ini merupakan salah satu permasalahan yang paling banyak dikeluh kesahkan oleh orang-orang yang menanam tanaman hias. Karena beberapa tanaman hias itu suka air dan jangan sampai kekurangan air. Jika kekurangan air, ya nanti dapat berakibat daunnya berubah menjadi kecoklatan dan rontok dan berpotensi tanaman hias tersebut tidak berkembang atau dapat mati juga. Jadi Bapak Ibu yang di rumah dapat rajin untuk mengecek tanaman hias, apakah tanaman hias dari Bapak Ibu itu kekurangan air atau tidak. Jika Bapak Ibu pergi bepergian, dapat meminta tolong kepada anggota keluarga untuk menyiram tanaman hias milik Bapak Ibu agar tanaman hias milik Bapak Ibu semua tidak mati, nggih. Faktor selanjutnya yaitu drainase yang buruk. Drainase ini merupakan salah satu siklus aliran air dari tanaman atau dari tanaman yang berada di dalam pot.
Jadi pot dengan drainase yang buruk dapat dengan mudah menahan air di dasar pot, bahkan jika tanah terlihat kering di bagian atas. Ini akan membuat akar terendam air, menciptakan kondisi sempurna untuk pembusukan akar. Jadi drainase ini merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan tanaman hias. Drainase ini merupakan aliran air dari pot yang ada di tanaman hias tersebut. Jadi ketika pot yang di tanaman hias tersebut tidak dibolongi atau tidak dilubangi di bawahnya, dapat mengakibatkan drainase yang buruk. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penyiraman air yang berlebihan, ini dapat terjadi pembusukan akar karena drainase yang buruk ini. Selanjutnya, faktor penghambat yang keempat yaitu tidak mengganti pot atau yang sering terkenal repotting. Pot yang terlalu kecil membuat tanaman tidak lagi mendapat nutrisi yang cukup. Maka dari itu, jika tanaman sudah terlihat besar dan membutuhkan ruang lebih, segera ganti pot yang lebih besar. Ini merupakan kondisi yang umum ya Bapak Ibu ketika pemilik tanaman atau Bapak Ibu ini memiliki tanaman selama 1 atau 2 tahun. Selama waktu itu, tanaman itu akan tumbuh subur dan tampak lebat. Terkadang tanaman bisa mati pada tahap ini ketika tidak dilakukan repotting atau tidak mengganti pot. Dalam banyak kasus, hal ini disebabkan oleh tanaman terikat akar yang tidak lagi menerima nutrisi yang cukup dari tanah. Jadi Bapak Ibu dapat memindahkan tanaman hias milik Bapak Ibu ke pot yang lebih besar atau yang mencukupi dari tanaman hias tersebut, sehingga tanaman hias itu dapat hidup dan mendapatkan nutrisi yang cukup di pot yang lebih besar. Karena ketika pot yang kecil dan tanamannya itu besar, maka mengakibatkan nutrisi yang tidak cukup dari tanaman hias tersebut. Selanjutnya, faktor penghambat yang kelima yaitu masalah pupuk. Masalah pupuk ini menjadi masalah yang paling populer dan paling sering saya dengar mengenai tanaman hias. Bapak Ibu semuanya, tanaman hias itu membutuhkan fondasi yang kuat untuk berkembang. Jadi jika tanaman diberikan pupuk yang bagus, tanaman hias akan tumbuh dengan sehat dan tidak akan cepat mati. Kebanyakan dari Bapak Ibu semuanya masih kebingungan untuk menggunakan pupuk dan tanah yang digunakan untuk menanam tanaman hias. Jadi perbandingan penggunaan pupuk dan tanah akan saya bahas pada sosialisasi selanjutnya. Jadi tanaman yang kekurangan pupuk itu juga merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan tanaman hias. Tanaman itu membutuhkan pemupukan agar tumbuh subur dan dia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat. Jadi pupuk ini seperti yang sudah ada di PPT ini, pupuk digunakan sebagai fondasi yang kuat untuk berkembang. Sama seperti rumah. Jika rumah itu membutuhkan fondasi yang kuat untuk berdiri tegak, maka pupuk ini salah satu fondasi yang kuat agar tanaman hias milik Bapak Ibu berkembang dengan baik. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan pupuk nggih ketika menanam tanaman hias agar tanaman hias milik Bapak Ibu dapat tumbuh, berkembang dengan baik dan sehat. Yang keenam, faktor penghambat keenam yaitu kekurangan cahaya. Biasanya ini terjadi ketika tanaman hias diletakkan di dalam rumah nggih Bapak Ibu semuanya. Tanaman yang menerima terlalu sedikit cahaya akan menguning dan layu. Jika ini masalahnya, pindahkan tanaman ke lokasi yang lebih cerah atau yang terkena sinar matahari. Bersama dengan air, cahaya adalah elemen terpenting dalam menumbuhkan tanaman yang sehat. Jadi cahaya dan air merupakan salah satu komponen yang penting dalam pertumbuhan tanaman hias tersebut. Banyak jenis tanaman yang berjuang di tanah yang rendah atau bertahan tanpa pupuk. Tetapi tidak ada tanaman yang hidup tanpa
adanya cahaya. Jadi cahaya ini merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk pertumbuhan tanaman hias. Jika tanaman hias itu bisa hidup tanpa pupuk, itu masih bisa terjadi kemungkinan Bapak Ibu. Namun tanaman hias yang hidup tanpa cahaya sangat-sangat minim untuk hidup atau berpotensi kecil untuk hidup, karena cahaya merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk proses kehidupan dari tanaman hias tersebut. Faktor yang selanjutnya yaitu terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, kalau tadi tanaman hias itu tidak terkena cahaya matahari, namun Bapak Ibu dapat memindahkannya ke tempat yang terkena cahaya matahari, namun tidak secara langsung. Jika tanaman hias terkena cahaya matahari secara langsung, ini menjadikan faktor penghambat dari tumbuhnya tanaman hias tersebut. Jadi menempatkan tanaman hias di dekat sumber panas langsung seperti matahari, Bapak Ibu semuanya, tidak akan mengeringkan tanaman, tetapi tidak hanya mengeringkan tanaman Bapak Ibu, tetapi juga mempercepat dehidrasi tanaman tersebut. Tidak hanya kering ya Bapak Ibu semuanya, namun tanaman tersebut akan sering kekurangan air dan mudah untuk mati atau tidak berkembang. Jika tanaman hias terlalu terkena panas cahaya matahari secara langsung, maka dapat menyebabkan daun layu, berkerut, dan kemudian rontok. Jika tanaman layu, maka tanaman dapat disiram dengan air dan dipindahkan ke tempat yang lebih teduh. Teduh dalam arti tidak terkena sinar matahari secara langsung, namun tetap dapat menerima cahaya matahari di tempat yang teduh. Jadi dapat dipindahkan di tempat yang teduh, bukan ke tempat yang sama sekali tidak terkena sinar matahari ya Bapak Ibu. Karena jika tanaman hias tidak terkena sinar matahari, maka tanaman hias tersebut tidak dapat berkembang atau tidak dapat hidup dengan baik. Nah, faktor penghambat yang ke-8 sudah ingin mencapai di akhir ini Bapak Ibu, yaitu faktor hama. Nah, ini merupakan faktor yang paling sering dikeluhkan oleh para pemilik tanaman hias. Hamanya biasanya dimakan oleh serangga-serangga seperti jangkrik, kumbang, dan sering sekali daun-daun itu dimakan oleh ulat nih Bapak Ibu semuanya. Nah, beberapa hama umum ini sulit sekali dikenali, bahkan sulit untuk ditemukan di tanaman hias milik Bapak Ibu. Tahu-tahu daunnya sudah bolong, daunnya sudah habis ya, biasanya seperti itu. Nah, seperti tungau, laba-laba, kutu daun, kutu putih yang biasanya menempel di daun tanaman hias, jadinya daunnya itu ada bercak putih-putih itu, dan sisik dapat menutupi tanaman hias dalam hitungan hari, dan ini sangat berpotensi besar mengakibatkan tanaman hias milik Bapak Ibu mati atau tidak berkembang. Jika cukup parah, tanaman hias berpotensi untuk tidak bisa sehat kembali dan berujung pada tanaman hias akan mati. Jadi jika ditemukannya hama ini pada tanaman hias milik Bapak Ibu, segera Bapak Ibu dapat mengambil tindakan untuk mencari hama yang ada di tanaman hias milik Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ya menemukan ulatnya ya dapat dimusnahkan, seperti itu, dapat diambil dan dimusnahkan. Jika terdapat kutu putih atau kutu daun ya dapat segera untuk diobati dengan cara disemprot menggunakan obat semprot khusus untuk tanaman hias. Nah, selanjutnya ini yang paling sering dianggap remeh oleh para pemilik tanaman hias. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya dapat melihat, yaitu menggunakan tanah bekas. Jadi ketika ingin menanam tanaman hias, saya sangat menyarankan untuk tidak menggunakan tanah bekas. Karena Bapak Ibu semuanya, penggunaan tanah bekas ini sama sekali tidak akan menyuburkan tanaman hias milik Bapak Ibu yang akan ditanam menggunakan tanah tersebut. Jadi ketika tanah bekas itu digunakan, tanah bekas itu sudah tidak memiliki nutrisi yang cukup. Menggunakan tanah bekas akan mengurangi kandungan nutrisi seperti air,
dan oksigen dalam tanah akan berkurang, sehingga tidak terlalu baik bagi tanaman hias. Sebagian besar tanah pot didasarkan pada tanah yang rusak. Saat tanah tersebut rusak, air dan oksigen menjadi sulit untuk sepenuhnya masuk ke zona akar, sehingga tanaman akan kekurangan nutrisi. Saat mengganti pot, pastikan untuk menggunakan tanah baru sebagai medianya. Jadi Bapak Ibu semuanya dapat mengusahakan untuk menggunakan tanah yang baru, karena tanah baru itu memiliki nutrisi yang sangat bagus berupa air dan oksigen yang sangat memenuhi bagi tanaman hias tersebut. Nah, penggunaan tanah yang baru ini dapat juga dibantu menggunakan pupuk agar tanaman hias milik Bapak Ibu dapat tumbuh subur semuanya dan dapat memiliki tanaman hias yang baik, yang sehat, dan dapat hidup selama-lamanya dari tanaman hias tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikian penjelasan saya mengenai sosialisasi faktor penghambat pertumbuhan tanaman hias yang sudah kita sama-sama bahas di malam tadi pada sosialisasi bersama-sama. Video ini saya buat agar Bapak Ibu dapat melihat penjelasan dan mendengarkan penjelasan saya berulang mengenai faktor penghambat pertumbuhan tanaman hias dan dapat Bapak Ibu akses melalui HP ataupun laptop dimanapun Bapak Ibu berada melalui platform YouTube. Jadi demikian presentasi yang saya laksanakan. Semoga dapat membantu penjelasan Bapak Ibu mengenai faktor penghambat tanaman hias semuanya. Terima kasih. Salam sehat.